Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 materi bilangan rasional. Di sini kami akan membuat penugasan video mata kuliah Kapita Selekta Menengah Matematika dengan dosen pengampu Dr. Yanti Mulyanti MPD. Di sini kami akan memaparkan mengenai penggunaan software dalam materi bilangan rasional. Sebelumnya, perkenalkan, saya Intan Febi Ardila dengan NIM 2331112 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Yuni Nuraini dengan NIM 23314111017. Dan saya Elsa Ramajiza dengan NIM 23314111007. Pak ini ayam. Oke, di sini kami akan tadi sudah disinggung. Di sini kami akan menjelaskan pemanfaatan software Photomath dalam penyelesaian bilangan rasional. Nanti di sini akan dijelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di Photomath itu apa saja, dan juga akan menggunakan fitur tersebut untuk perbandingan dan juga pengurutan bilangan rasional, serta akan dibahas juga mengenai operasi bilangan rasional menggunakan Photomath ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja pengenalan fitur-fitur yang ada di Photomath. Dipersilahkan kepada Elsa untuk share screen terlebih dahulu. Ini sudah muncul software Photomath ini. Jadi Photomath ini merupakan salah satu software yang dapat membantu menyelesaikan persoalan mengenai bilangan rasional. Nah, di dalam Photomath ini terdapat dua fitur yang kita bisa gunakan. Yang pertama itu fitur memotret soal ataupun menambahkan soal. Nah, di sini saya akan mencontohkan. Pertama, kita siapkan soalnya dulu. Selanjutnya kita coba foto. Nah, setelah difoto itu akan muncul penyelesaian beserta langkah-langkahnya itu seperti apa untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nanti di akhirnya akan muncul solusi yang kita harapkan. Nah, itu fitur pertama untuk yaitu memotret soal ataupun kita bisa menambahkan foto soal. Nah, fitur yang kedua itu ada fitur kalkulator. Nah, kita klik dulu kalkulatornya. Nah, setelah kita klik kalkulator, di sini akan muncul keyboard yang berisikan dengan angka-angka dan juga simbol-simbol matematika yang bisa kita gunakan untuk penyelesaian bilangan rasional ini. Nah, dalam bilangan rasional kan identik dengan pecahan, yaitu bilangan rasional itu kan bisa dinyatakan dalam A per B, yaitu pecahan. Nah, kita bisa lihat di sini terdapat, nah di sini teman-teman bisa klik. Nah, pada saat setelah diklik akan muncul seperti pada layar tersebut. Nah, di atas itu kita simpan nilai pembilang. Misalnya saya akan simpan angka 2 sebagai pembilang. Selanjutnya kita klik penyebutnya. Nah, kita ketik angka 3 sebagai penyebut. Nah, jadi fitur kalkulator ini kita input secara manual soal yang akan kita selesaikan, berbeda dengan tadi fitur memotret soal. Karena di sini kita juga belajar mengenai konsep bagaimana pecahan itu. Nanti setelah kita menginput soal yang akan diselesaikan, itu akan muncul juga langkah-langkah dan nanti di akhir akan muncul solusi seperti tadi yang sudah kita tampilkan ya dalam fitur memotret soal. Nah, dengan kedua fitur tersebut, di sini kami akan menggunakan fitur kalkulator sebagai alat bantu untuk penyelesaian bilangan rasional. Nah, selanjutnya akan ada penjelasan mengenai perbandingan dan juga mengurutkan bilangan rasional yang akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya, dan juga nanti akan dibahas juga mengenai operasi hitung bilangan rasional dengan berbantu aplikasi atau software Photomath ini. Selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai perbandingan dan juga pengurutan yang akan dipaparkan oleh Intan Febi Ardila. Dipersilahkan.
Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Izin melanjutkan, di sini saya akan membahas mengenai membandingkan pecahan dan juga mengurutkan pecahan. Nah, yang pertama kita akan mencoba membandingkan pecahan terlebih dahulu. Nah, misalnya kita mempunyai pecahan yaitu 3/4 dengan 2/5. Nah, kita ingin membandingkan. Misalnya 3/4, kita akan bandingkan dengan 2/5. Pecahan ini tuh apakah 3/4 itu lebih besar dibandingkan 2/5 ataukah lebih kecil? Nah, kalau misalnya kita ingin secara langsung, kita bisa di sini kan ada simbol lebih besar. Nah, kita coba lebih besar. Nah, ternyata benar ya, 3/4 itu lebih besar dibandingkan dengan 2/5. Nah, sekarang kita coba dengan lebih kecil. Apakah benar 3/4 itu lebih kecil dibandingkan dengan 2/5? Nah, ternyata salah. Mana di sini ada cara-cara penyelesaiannya. Teman-teman juga nanti bisa melihatnya atau mengeceknya ya. Ternyata 3/4 itu lebih besar dibandingkan dengan 2/5. Nah, jadi teman-teman bisa memastikan secara langsung ya, apakah pecahan pertama dibandingkan dengan pecahan kedua itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya, kalau misalnya kita ingin memastikan secara menggunakan pecahan desimal, kita juga bisa ya, misalnya 3/4. Pecahan desimalnya itu 0,75. Kemudian 2/5 itu pecahan desimalnya 0,4. Nah, di sini kita bisa membandingkan secara langsung ya. Antara 0,75 dibandingkan dengan 0,4 yaitu lebih besar 0,75. Otomatis 3/4 itu lebih besar dibandingkan dengan 2/5. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan beberapa cara ya. Bisa menggunakan secara langsung seperti cara yang pertama tadi, dan yang kedua adalah dengan melihat pecahan desimalnya atau dengan membandingkan pecahan yang pertama dengan pecahan yang kedua. Yang tadi kan misalnya 3/4 pecahan desimalnya 0,75 dibandingkan dengan 2/5 pecahan desimalnya itu 0,4. Nah, dari pecahan tersebut kita juga sudah bisa melihat ya bahwa 0,75 itu lebih besar dibandingkan dengan 0,4. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara untuk membandingkan. Yang kedua, kita akan mencoba untuk mengurutkan pecahan. Misalnya 3/4 kita ingin urutkan dengan 2/5. Kemudian kita ingin urutkan juga dengan 4/5. Nah, karena di sini kan belum diketahui ya nilai-nilainya, maka kita akan mencoba mengurutkan dari yang terkecil terlebih dahulu. Misalnya kita akan mencoba cara yang pertama dengan menekan simbolnya langsung ya. Misalnya 3/4 itu lebih besar dari 2/5. Nah, ternyata benar ya, 3/4 itu lebih besar dengan 2/5. Misalnya di sininya lebih kecil. Nah, ternyata kalau misalnya kita menggunakan cara yang pertama itu kurang relevan ya, karena hasilnya itu tidak akan muncul. Nah, cara yang lebih enaknya kita membandingkan dengan melihat pecahan desimalnya terlebih dahulu. Misalnya 3/4 itu pecahan desimalnya berapa? Tadi ya 0,75. Kemudian 2/5 itu pecahan desimalnya itu berapa? Yang terakhir 4/5 itu pecahan desimalnya berapa? Itu 0,8. Nah, di sini kita bisa melihat ya perbandingan dari ketiga pecahan tersebut, yaitu kalau misalnya kita ingin mengurutkan dari yang terkecil, ternyata yang lebih kecil itu 2/5 karena pecahan desimalnya itu 0,4. Kemudian yang kedua itu 4/5 karena pecahan desimalnya itu 0,8. Dan yang terakhir 3/4 karena pecahan desimalnya itu 0,75. 2/5 lebih kecil dibandingkan dengan 4/5. Dan lebih kecil juga dibandingkan dengan 3/4. Nah,
Jadi seperti ini ya kalau misalnya kita ingin menuliskannya. Jadi kesimpulan dari yang barusan saya sampaikan, dengan menggunakan aplikasi Photomath ini, teman-teman bisa mencari pecahannya itu secara langsung. Misalnya teman-teman mau mencari pecahan desimal dari 3/4 itu berapa, kemudian kita bisa membandingkannya secara langsung. Nah setelah kita membandingkannya, kita bisa mengurutkannya secara langsung. Mungkin hanya itu dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Intan Febi Ardila atas pemaparannya, dan selanjutnya akan ada pembahasan mengenai operasi hitung bilangan rasional dengan membantu software Photomath ini yang akan disampaikan oleh Elsa Rahma Aziza. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan penggunaan software dalam mengerjakan operasi bilangan rasional. Nah, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan di sini kita bisa langsung memasukkan nilai-nilainya. Misalkan 2/5 akan kita tambahkan dengan nah, nanti akan muncul tampilan solusinya. Nah, bisa teman-teman langsung klik. Nah, di sini akan ada tahapan-tahapan dan juga rincian-rincian atau penyelesaiannya. Nah, misal di sini 2/5 ditambah 1/3 ini kita tuliskan setiap pecahan dengan penyebut yang sama, 15, yaitu 15, kemudian kita jumlahkan. Nah, di sini bisa kita klik juga. Nah, ketika kita samakan penyebutnya itu menjadi 6/15 ditambah 5/15. Nah, dari sini bisa kita langsung tambahkan. 6 ditambah 5 itu 11. Jadi, hasilnya yaitu 11/15. Nah, lalu bagaimana jika operasinya itu pengurangan? Nah, berarti tinggal ganti saja tandanya dengan tanda. Kemudian untuk operasi perkalian juga pembagian juga sama. Bisa teman-teman langsung tuliskan soalnya. Nah, teman-teman juga bisa menuliskannya dalam bentuk pecahan juga dalam bentuk desimal. Nah, misalnya 1/2 dikali dengan 0,3. Nah, hasilnya itu yaitu 3/20. Nah, bisa teman-teman lihat langkah-langkah penyelesaiannya, tinggal teman-teman klik. Nah, 0,3 ini bisa kita rubah ke dalam bentuk pecahan yaitu 3/10. Sehingga ketika kita kalikan itu menjadi 1 kali 3 itu 3, 2 kali 10 itu 20. Maka hasilnya itu 3/20. Kemudian untuk pembagian juga sama, hanya tinggal dirubah saja tandanya. Seperti itu untuk operasi pada bilangan rasional. Jadi hanya tinggal tuliskan saja soal-soalnya. Saya cukupkan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Elsa Rahma Aziza yang telah memaparkan mengenai operasi bilangan rasional menggunakan Photomath ini, dan juga terima kasih tadi kepada Intan Febi Ardila yang telah memaparkan mengenai perbandingan dan juga pengurutan bilangan rasional. Nah, dengan penggunaan software Photomath ini, kita bisa lihat dari pemaparan sebelumnya itu mempermudah kita untuk menyelesaikan persoalan mengenai bilangan rasional, terutama dalam operasi hitung. Itu dijelaskan secara rinci langkah-langkah yang memang kita perlu pahami dan juga solusi yang kita perlukan. Dan tadi juga ada penjelasan mengenai perbandingan, dan itu juga secara langsung terdapat jawaban apakah perbandingan dua bilangan itu lebih besar yang mana atau lebih kecil yang mana. Tetapi terdapat juga kekurangan. Boleh disampaikan oleh Teh Intan?
Baik, aplikasi Photomath ini ternyata tadi sudah disampaikan sama Teh Yuni, banyak sekali ya kelebihan-kelebihannya, walaupun ada beberapa kekurangannya, khususnya untuk membandingkan dan juga mengurutkan pecahan. Ternyata untuk aplikasi Photomath ini terbatas ya untuk mengurutkan dan juga membandingkan pecahan, seperti yang teman-teman tadi juga sudah lihat ya. Untuk mengurutkan pecahan itu ternyata belum bisa secara langsung hasilnya masuk, ternyata harus kita ubah dulu misalnya ke dalam pecahan desimal seperti yang tadi. Kemudian untuk membandingkan pecahan juga, ternyata untuk pecahan yang terdiri dari 3 pecahan itu hasilnya itu jadi tidak terdeteksi ya, hanya berlaku untuk 2 pecahan aja. Nah mungkin itu ya kekurangannya. Oke, terima kasih kepada Teh Intan atas pemaparan kekurangan dari software Photomath ini. Tetapi di samping dari kekurangan Photomath tadi, kita juga perlu memahami konsep supaya tidak terlalu bergantung pada software. Ini sebagai alat bantu hitung saja, tadi juga cukup mempermudah kita dalam pengerjaan persoalan bilangan rasional, karena kita bisa menggunakan fasilitas mengubah ke desimal ataupun membandingkan 2 bilangan, itu juga sudah cukup membantu kita. Dan untuk persoalan-persoalan yang memang tidak bisa diatasi oleh Photomath ini, terutama kita juga harus memahami konsep dari bilangan rasional itu sendiri, karena supaya kita itu tidak bergantung pada software, karena software di sini sebagai alat bantu saja. Baik, cukup sekian pemaparan mengenai pemanfaatan software Photomath pada penyelesaian materi bilangan rasional. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pemaparan ataupun kesalahan dalam ucapan, mohon dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.